Apa yang beliau bacakan menjadi amal kebaikan khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Selanjutnya untuk acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Irfan Firmansyah SPD dengan tema bahagia sekeluarga berkumpul sesurga. Waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Mendawini ka para sepuh, aku simpen dihormat, simkuring cumarios simpayeun para bapak, para ibu, para sepuh sadayana. Kalabat sejak ngadugikeun hatur nuhun karena pamulem pangankeun di Kulawarga Besar. Dina kasempatan enjing-enjing banyak kasihan alina simkuring biasa hadir di ieu patempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat selalu surutkeun kabarokahan panang talunan anu utami mah kesehatan kawanan sadaya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, anu kadua simkuring ngedawiti bade ngadeg kesarios Bapak Ibu. Cek. Izinkan ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, izinkan saya menyampaikan salam silaturahmi nepangkeun wasta Irfan nyanyi maurang kali kalabat siswa siswi kalabat siswa siswi di sekolah nyebat simkuring ku nami apa uninya apa uninya jadi ayah disebut apa jadi ayah apa dadok benar apa dadok nah apa disebut abah lagi simkuring gadok keyakinan abah itu nama yang abadi. Kenapa abadi? Ketika punya istri dipanggilnya abah, punya anak satu abah, punya incu abah, gadul buyut jadi satu nama untuk semua insya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pagi hari ini menjelang siang hari mudah-mudahan pengajiannya santai, pengajiannya rileks, karena saya juga terbiasa untuk menyantaikan diri pada karaosna benteng. Hari ini kita akan ngobrol, akan bicara tentang bagaimana kita bisa berbahagia sekeluarga dan berkumpul ke surga. Sebelum kita mulai, kita mencoba untuk meluruskan terlebih dahulu jarum hati kita, niat-niat kita bahwa hadirnya kita di tempat ini bukan untuk apa-apa, tetapi sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi niat saya, niat Bapak Ibu hadir tempat ini bukan untuk buat terang, bukan untuk bertemu saja, tapi lebih daripada itu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu izin tumaros saha di tes Bapak Ibu nu hoyong ka surga, angkat pandanganna. Hoyong. Nu kadua, cung saha nu siap lebet ka surga? Siap Ibu? Ayeuna asal ka surga? Siap? Masya Allah. Bapak, apa siap? Siap kemana Pak? Karena ada orang-orang yang ingin ke surga, tapi pas tanya siap ayeuna? Tolong ayeuna. Surga diurusin. Mudah-mudahan yang kita lulus pada hari ini bukan untuk program, bukan bertemu, tapi agar Allah memudahkan kita mendapatkan jalan terbaik menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, karena hari ini kita berbahagia, maka saya punya tugas yang pertama kali buat Bapak Ibu. Tugasnya adalah cari benda apapun di sekitar kita, kemudian pegang erat. Silakan. Ada benda? Mohon dengan izin handphone dikecualikan. Yang lain? Terserah. Handphone tidak ada, tidak boleh dipegang. Jangan ibu arek pegang pemajikan putra abdi, silakan. Pegang di sini juga silakan. Ada yang sudah pegang Pak? Sudah pegang ibu-ibu? Angkat pegangnya. Dipegang Quran, pegang pulpen, pegang apa Pak? Masker. Ini pegang apa ini? Tisu. Ibu pegang apa itu? Quran. Yang lain, ada yang lain nggak yang pegang apa gitu? Pegang jalmi. Yang di luar pegang apa Pak? Pegang senek. Ternyata kunci kebahagiaan itu dimulai dari hati kita. Barang yang tadi Bapak Ibu pegang, sekarang saya instruksikan Bapak Ibu untuk mengucapkan terima kasih kepada barang yang Bapak Ibu pegang tadi. Ada baiknya, saya minta 100 orang saja. Silakan, Anda pegang tisu, kira-kira pada mengucapkan non tisu. Silakan. Terima kasih tisu telah membersihkan tangan saya. Oke, yang lain selain tisu, ada yang lain? Bapak pegang apa tadi Pak? Pegang air, silakan Pak. Ucapkan terima kasih sama air. Terima kasih air. Kau telah melepaskan rasa haus saya. Terima kasih air telah melepaskan rasa haus aku. Bapak memang nawan. Oke. Terima kasih kepada Bapak. Telah meluruskan kami bisa melihat lagi. Jadi pegang apa Pak? Pegang tas, silakan tas. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tas telah membantu untuk menemukan jawaban. Asik. Bapak pegang Bapak? Pegang anaknya, silakan ucapkan terima kasih sama anaknya Pak. Anaknya aja suruh ngomong. Oke Bapak aja deh. Bapaknya pengantar dari Bapak. Di pengantaran silakan ucapkan terima kasih padanya Mas. Terima kasih pada sudah diberi jalan menuju ilmu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ternyata rasa bahagia itu tidak jauh-jauh ada di sekitar kita. Contoh yang real, ketika bangun tidur yang dibaca apa? Doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi. Pertanyaan saya, doa tadi itu ucapan biasa atau ungkapan terima kasih? Terima kasih. Pertanyaannya sama enggak ketika tadi misalnya terima kasih tisu kotor membersihkan tangan saya yang kotor. Ketika pas bangun tidur baca doa hamdalahnya
Begitu tidak? Begitu atau beda? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pantas kalau kemudian dari mulai bangun tidur kita tidak bahagia karena sudah salah mengucapkan kalimat bahagia. Termasuk kita sering lupa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama menjadi orang-orang yang berbahagia. Apa kabar hari ini ayah ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kalau yang begitu bisa guru-guru PAUD di rumahnya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Itu guru PAUD. Kenapa tanya apa kabarnya hari ini? Karena bisa jadi ada di antara kita yang tidak berbahagia pada hari ini. Yang hari ini bahagia angkat tangannya. Yang hari ini bahagia angkat tangannya. Bahagia? Tidak punya masalah? Jadi bahagia tidak? Punya masalah? Jadi kalau punya masalah itu pasti bahagia? Disyukuri saja. Punya masalah. Karena ternyata orang-orang yang berbahagia itu orang yang punya masalah. Kenapa demikian? Karena masalah itu sebanding lurus dengan kehidupan kita. Kalau orang hidup, pasti dia punya masalah. Ketika orang kemudian tidak hidup, maka hilang masalah-masalahnya. Pertanyaan saya, siapa yang ingin punya masalah katanya? Sekali lagi, orang yang hidup itu pasti punya masalah. Ketika orang sudah tidak hidup, maka hilang masalah-masalahnya. Ibu pian pikiran bayar listrik ketika hidup. Pertanyaan saya, ketika meninggal masih kadang yang utang listrik? Masih mikiran budak carekan? Masih kadang kesal-kesal lagi? Jadi mau ibu ahli gaduh masalah ke dalam rumah? Jadi siapa yang ingin punya masalah katakannya? Kalau orang punya masalah, berarti dia hidup. Maka ketika hidup, kita bahagia. Maka satu prinsip yang pertama, orang yang bahagia itu bukan berarti dia tidak punya masalah. Tapi bagaimana agar masalahnya mengantarkan dia mendapatkan kebahagiaan. Sepakat? Oke. Bahagia itu di mana? Di mana? Di hati. Jadi ibu nggak perlu punya uang. Ibu-ibu, saya mau tanya ke ibu-ibu, kira-kira milih mana? Milih setiap hari disapa oleh suami, Ma, I love you. Atau kemudian setiap hari dikasih uang 10 juta. Milih mana? Ibu-ibu milih. Dua-duanya. Kita Pak, akibat dari ibu-ibu sering ke undangan. Di undangan saya lauk, daging ayam, daging sapi, milih. Lain ada canak, daging sapi dicanak, ayam dicanak, lauk diuangkan, milih. Kira-kira milih setiap hari dikatakan I love you atau kemudian sehari 10 juta? Cuk, yang sehari 10 juta. Ibu terkali apa tuh? Punya prinsip dong. Jawab betul nggak cum? Dia sih orang udah cerita enak. Kalau kata ibu-ibu bahagia di sini, kalau kata bapak gimana bahagia Pak? Gimana Pak? Di kantong Pak. Gimana? Saku. Di saku. Bapak gimana bahagia? Para bapak, kalau dengan istrinya bicara terus, bahagia tidak? Saya mau tahu siapa yang bilang bahagia tadi? Sudah menikah? Sudah. Kalau istrinya bicara terus bahagia tidak? Bahagia. Kenapa bahagia? Ayo coba, mana istrinya? Cari kita tahu, mana istrinya? Kenapa nyumput? Kenapa bahagia?
Kenapa bahagia? Di perhatian. Perhatian. Ayo lapor perhatian. Kalau kita para suami melihat istri kita sering bicara, kita harus bahagia, Pak. Kenapa bahagia? Berarti istri kita sehat. Kalau istri jarang bicara, kita harus sedih. Berarti istri kita sakit. Jadi para bapak mending cerewet, mending cicing istrinya. Mending cerewet, kalian tahu. Lamun ibu ditaras ku bapak, mam, koyong mam, ayah naon, cek ibu teh, angin kacang, ayah kurupuk teh, nyambol teh, cengeng, ibu kering ya teh. Tapi yang perempuan harus dan ke ibu, mam, koyong mam, cek ibu teh, iya banyak, tadi teh ke pasar mama. Kita mah turun tina angkot, tina ojek, jangan tukang sayur, wah bapak muter kayak dukan dia, si horeng poho libur pasarnya deh, kita mah ke depan, kadupak, tukang panggul, ibu sehat ya tadi. Kira-kira pas kan jawab udah ajar Pak pertanyaannya. Tunggu-tunggu cuma kita ayam digoreng. Termasuk para bapak, pernahkah bapak di WA sama istrinya dengan jumlah karakter huruf yang panjang dan banyak? Jom mana sering? Kita dulu. Kira-kira kan apa yang akan jawab sama istrinya? Iya. Paling penting, paling tangkap jempolnya. Oke, emotikonnya begitu. Kira-kira ada tidak kalau istri bilang, Pak, pangmeserkeun martabak di TKI, tong hilap martabak, tong digula bodasan, cekap kucokat meses, susuna susu bendera, dihareupeun teh tukang bala-bala, pangmeserkeun bala-bala, jeung tong mau make jengek, tong make oncom, plus maulana 2. Kira-kira jawaban naon? Coba ibu-ibu rasa panjang-panjang WA. Dia akan unggul, mending mulia, emotikon jempol, mending iman tuh dijawab sama sekali. Coba sahanu pernah dia nggak jawab kayak istrinya? Pernah? Dibaca aja. Kalau perempuan banyak bicara, sehat. Ternyata pada bapak, pada ibu, bahagia itu banyak sumbernya. Kita akan cari tahu. Nah, ternyata ada sebuah penelitian, ukuran kebahagiaan itu adalah yang pertama, dimensi kepuasan hidup. Yang jadi ukuran seseorang bahagia itu ketika hidupnya merasa puas. Ini masih umum, tidak spesifik dengan urusan harta benda. Pokoknya dia merasa puas dalam banyak urusan. Ketika dia puas maka bahagia. Ibu-ibu kira-kira lamun belanja puas tuh? Ibu-ibu, punten ini para bapak ayam sok-sok musik. Coba Pak, kepuasan bapak ketika musik apa Pak? Upami seueur nu nyanggut kekengen seueur. Upami nu nyanggut kekengen seueur, bahagia tidak? Bahagia. Puas. Luar biasa. Ternyata urusan kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya uang. Musuh menang loba bahagia. Ibu-ibu, kira-kira apa yang mengantarkan ibu bahagia? Kalau duit. Bapak tenang Pak, ibu-ibu. Bang jawabkan Bapak. Yang pertama, ketika dimensinya kepuasan hidup. Yang kedua, ketika dia merasa perasaannya tercukupi. Ada orang-orang yang kemudian tidak butuh materi yang banyak, tapi butuh perhatian saja. Ada seorang ibu rumah tangga, kemudian dia diberi uang belanja jajan sebulan 30 juta. Ibu akunkan ibu. Balikan. Ayah ibu-ibu dipastikan uang jajan sebulan 30 juta.
Adi kudu namanya. Dikasih uang jajan 30 juta, tapi mohon maaf, suaminya tidak pernah menyentuhnya. Si Andin. Banyak tadi pada ngumpul, Ibu-ibu, jangan khawatir. Meskipun malam tadi sini no dicabok gitu ada. Mana apa ojek sedang gitu. Mana beda ada ini mah tidak demam. Alih-alih ini mah mana beda. ada orang yang kemudian terpuaskan perasaannya, selesai. Perempuan ini mendapatkan uang jajan 20 juta per bulan. Tapi kata dia, saya nggak butuh. Yang saya butuhkan adalah perasaan saya tercukupi. Saya disapa oleh suami saya disentuh oleh suami saya. Kira-kira ibu-ibu lamun dipasihan belanja 50 juta sabulan yang jajan unggul. Jadi 50 juta atau diusapan wanita. Ada si ibu diusapan ke duit 30 juta. Ketika dimensi perasaan tercukupkan, ia bahagia. Yang ketiga, dimensi makna hidup. Ketika hidup sudah termaknai, ia bahagia. Sebagai seorang ayah, ia bahagia kalau kemudian anaknya bilang, ayah jangan lupa nanti pas pulang bawa oleh-oleh ya. Hidupnya termaknai dan dia bahagia. Kan mampu murang kali merasa badan ini. Kedua, perasaannya cangkel ya? Cangkel. Bahagia tidak? Ini disebut dengan makna hidup. Cangkel macam ke capek mencapai. Para bapak ada nggak di antara para bapak yang pulang ke rumahnya seminggu sekali? Ada? Kerja di luar gitu maksudnya? Ya. Ada orang-orang yang kerja di luar pulang seminggu sekali. Kata dia, yang paling membahagiakan saya ketika pas pulang lihat anak saya sedang tidur pulas sehingga kurang kali dia. Sebagian yang akan ayeuna damel di Jakarta. Ui setiap dinner Sabtu kadir. Pas pulang lihat anaknya ngumpul gitu. Bobo, calana, ngacai. Kira-kira capeknya ical tuh. Ical, memaknai hidup. Tapi bayangkan ketika pas akan pulang ke rumah, ada anak lagi bobo, calana, ngacai. Silakan CF hilang kacapet deh. Isi mulang kalian ayah indungna, sarua calana, sarua ngacai. Kira-kira ada orang-orang yang bahagianya karena sudah bisa memaknai hidup sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Dan ini adalah sebuah penelitian dari Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2017. Dan ternyata hari ini ada sebuah penelitian lagi. Orang yang paling tidak berbahagia itu adalah remaja rentang usia 10 sampai 14 tahun. Ini penelitian terbaru. Di dunia, orang yang paling tidak berbahagia adalah remaja-remaja yang usianya 10 sampai 14 tahun. Kenapa demikian? Karena mereka bermasalah dengan ini. Apa kira-kira ini? Love. Please share, like, comment, and sobrek. Ibu-ibu, penelitian hari ini ada seorang perempuan usia 10 sampai 14 tahun. Dia dandan. Kemudian upload di Instagramnya. 99 orang like dengan dirinya, dengan penampilannya. Dan ada satu orang yang bilang ini geuleuh, sebel, erakeun, runcit. Dan orang ini akhirnya kemudian memikirkan satu orang yang unlike-nya. Dan ini menjadikan banyak remaja sedang pada hari ini tidak berbahagia. Jadi hati-hati dengan like, comment, share, and subscribe. Mengantarkan banyak orang tidak berbahagia. Cek ibu teh, dalam rangka apa? Ibu nggak tahu, tapi anak kita hari ini
luar biasa. Main TikTok. Ayah lu biasa dia main TikTok? Ibu-ibu biasa? Ya. Di dapur ya kan? TikTok lagi. Bu, saya mau tanya, kalau mau dikasih indeks kebahagiaan, kira-kira provinsi mana yang paling berbahagia di Indonesia? Provinsi Ibu. Bandung. Jawa Barat. Provinsi yang lain? Papua. Siapa aneh-aneh wae. Ternyata di tahun 2017 provinsi yang paling berbahagia Maluku Utara. Ini ranking pertama. Indeks kebahagiaannya 75,68%. Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi hello warga Bandung yang ingin berbahagia, hijrah yuk. Cek orang Bandung kasapang ngeunahna. Bari nyawa kali itu kadieu hayang buru-buru balik ke Bandung. Betul? Karena Bandung tidak terlupakan untuk kita. Tapi ternyata berdasarkan penelitian survei membuktikan provinsi paling bahagia Maluku Utara. Kenapa demikian? Kembali yang tadi, karena kepuasan hidupnya meningkat, karena perasaannya tercukupkan, karena hidupnya termaknai. Akhirnya provinsi yang paling berbahagia Maluku Utara. Dan provinsi kita Jawa Barat ada di 5 peringkat terbawah. Mohon maaf Papua. Makanya hari ini ingin merdeka kan Papua? Karena paling tidak berbahagia. Dia berbahagia, kepuasan hidupnya tidak tercukupi, hidupnya tidak termaknai, perasaannya cekawadahan, akhirnya menjadi provinsi yang paling tidak berbahagia. Dan Jawa Barat 5 terbawah, 5 jadi 5 di bawah ya, 69,58. Cek kurang sapang bunga Bandung deh. Tapi ternyata 5 terbawah. Ibu-ibu mau pindah provinsi? Maluku Bu, Meriki, Alim. Karena pada prinsipnya bahagia kita yang buat, bukan orang lain yang tunjukkan. Mungkinkah saat ini ada momentum bahagia sekeluarga pada saat pandemi ini, dari bulan Maret sampai hari ini? Kira-kira ada kebahagiaan? Cuk yang merasa bahagia dengan pandemi angkat tangannya. Bahagia? Nah bahagia. Bahagia. Anugerah. Jadi dia keluar bumi. Mata kecil ya. Oke, curhat dong Mama Nana. Saya pribadi merasakan pandemi ini mengantarkan saya orang yang paling berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena saya diizinkan Allah untuk berkumpul dengan keluarga. Ini yang paling penting. Dan saya belajar Bapak Ibu sekalian, saya mencoba ikutan sebuah quiz di sebuah webinar. Dalam quiz itu ditanyakan, apakah Anda orang tua yang oke? Saya jawab oke dong. Oke. Sombongnya saya, satu gurunya Ustadz Eger diajar minum, bahagia saya. Orang tua sukses saya, tapi ternyata ketika pas divalidasi, di cross check pada anak-anak saya, kata saya orang tua yang oke dengan 23 poin benar, 1 yang salah. Tetapi ketika pas di cross check pada anak-anak saya, 23 yang salah, 1 yang benar. Saya ngomong, kenapa demikian? Karena ternyata banyak hal yang selama ini saya lakukan salah. Seolah-olah saya bahagia, tapi tidak sama sekali buat anak-anak saya. Jadi nggak pulang yuk. Namun contohnya saya tanya sama seorang guru, apakah pola komunikasi Anda dengan anak-anak Anda mengatakan Anda berbahagia? Saya jawab, iya dong. Tapi ketika
jika ditanya pada anak-anak saya, mereka jawab tidak bahagia. Siapa nggak mulai? Ternyata di antara jawaban pilihannya, apakah orang tuamu ketika ngobrol dengan pegang handphone? Iya. Apakah orang tuamu ketika ngobrol pegang laptop? Iya. Apakah orang tuamu ketika ngobrol jarak jauh? Iya. Kalau jarak jauh kan ibu-ibu di dapur, kurang kali di kamar. Hari eta jarak jauh, jarak dekat. Dan untuk dapur kira-kira bu, murang kali ibu di kamar, nyawaran ke ibu, mah seragam di mana? Ibu ke masak di dapur. Kira-kira komporna di paruman atau enggak jorobok di dapur? Tah nukit, jarak jauh. Pas ditanya, mah seragam di mana? Cek ibu masak di dalam lemari. Dan godaknya kan diri. Tuh ayah mama. Kira-kira ibu kumaha? Teana. Ah yang lagi kendra. Cek godak. Tuh ayah. Cek bawa ibu teh. Teana nak kaskop ayah gerak. Bari masaknya nih. Sudah 5 kali nanya, kata anak kita daya. Akhirnya ibu dengan kompor. Kira-kira pas mareman kompor, ibu ke kamar teh rek nunjukeun di mana atau rek nyarekan? Sepakat? Dan kata ahli psikolog, ini adalah obrolan jarak jauh dan tidak membahagiakan buat anak-anak kita. Saya bilang, astagfirullahaladzim, selamat. Ini ternyata anak-anak saya tidak berbahagia. Pandemi ini mengantarkan saya tidak berbahagia. Yuk Bapak Ibu, kita coba cross check. Saat yang paling membahagiakan untuk diriku adalah pada saat apa? Ada yang mau sharing? Kira-kira yang paling membahagiakan buat Bapak, buat Ibu, kira-kira pada saat apa? Sangat sadayana. Selain nama Dede ada yang ada yang mau curhat silakan. Yang paling membahagiakan buat Bapak Ibu kira-kira pada saat apa? Saya ingin mohon izin pada yang sepuh dulu, boleh Pak? Kata Bapak, pada saat apa sih? Momen apa, kejadian apa yang mengatakan paling berbahagia? Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling saya bahagia ialah di saat anak mantu saya kumpul pada sore hari, lalu kita bercanda tawa bersama. Apalagi kalau misalkan pas waktu saat kita beribadah, kita sholat berjamaah bersama, ngaji bersama, menyimak tausiah yang apa dikatakan oleh Ustaz. Itu bahagia Pak? Ya. Bahagia bisa, bahagia banget. Bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Mangga Pak, silakan. Bapak. Paling bahagia pulang mancing. Ibu-ibu mohon tenang. Mohon tenang ibu-ibu. Pulang mancing. Kekengengan kita pun bojo, wah kurang besetan. Oke Pak, besetan Bapak, tahu Bapak. Besetan laukna di buang ngariung. Punten ayah ibunya. Saya mau cross-check Pak. Betulkah ibu merasa bahagia ketika suaminya pulang musuh? Oh, silakan. Kalau suaminya musuh bahagia ibu? Ibu sih jujur. Jangan takut sama suami. Bahagia? Lamun tak kekenyangan? Nah, apa bahagia? Ada bahagia, daripada imam bikin musuh. Saya miliknya. Ketika pas ibu ngabeset lo, bahagia?
Jadi momen yang paling membuat bahagia itu apa sebenarnya? Luar biasa, romantis bisa. Ternyata ada orang-orang yang bisa bahagia kalau tadi kumpul sama keluarga. Ada orang yang bisa bahagia ketika pas musuh kengkengan, TikTok yang ibuna. Yang membahagiakan yang tahu pulang, kemudian ngomong yang tanya. Bahagia bu? Bahagia. Oke, terima kasih. Saya mau sama anak-anak, boleh yang bujangan? Yang bujangan? Kamu jangan si papi. Yang bujang, oke yang bujang. Silakan. Yang paling membahagiakan buat apa? Apa? Ketika pas apa? Momen paling bahagia. Gak punya kebahagiaan saat ini mah sama keluarga dulu. Sama keluarga. Jadi gak ada hal yang membanggakan yang lain. Mantan putus. Yang membahagiakan ketika putus dari mantan. Setiap orang punya momen kebahagiaan masing-masing. Dan kebahagiaan terbesar Bapak Ibu bisa mungkin yang begitu, mungkin yang begini. Bapak Ibu, momentum kebahagiaan saya, mohon maaf, bukan berarti kemudian mau menyebutkan seorang. Momentum yang membuat saya bahagia ketika Allah mengizinkan saya dan jamaah saya, momentum sebelum Covid diizinkan untuk terbang setelah 1 hari delay dari pesawat. Saya bilang, ya Allah, terima kasih kau izinkan saya terbang dengan jamaah saya. Dan momentum yang paling membahagiakan yang kedua, mohon maaf juga saya sebutkan, ketika ada di antara satu jamaah saya yang asalnya tidak diizinkan, kemudian bisa terbang. Saya Pak, saya hubungan, saya bawa anak segede, sujud syukur Pak. Blok, kata kantong balik harum, blok. Atau saya bapak luar biasa. Setiap orang punya momentum kebahagiaan masing-masing. Seperti hari ini, kira-kira Bapak Ibu bahagia hari ini? Yakin bahagia? Yakin. Kalau bahagia, silakan berikan senyuman terbaik untuk samping kanan samping kirinya. Pak, cik ikhlas. Begitu bahagia. Senyuman ikhlas itu 3 cm ke kanan, ke kiri, bukan ke atas, Pak. Setiap orang punya momentum bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, kalau momentum bahagia itu kemudian hari terasa dan kira-kira bahagia yang paling tinggi itu yang mana? Bukan hari ini sebetulnya, tapi nanti ya. Di mana? Surga. Saya kembali tanya yang awal tadi, siapa di antara Bapak Ibu yang ingin ke surga angkat tangannya? Ingin. Sekarang Mama Dede tetap mesti koma. Tapi pertanyaannya, surga mana? Firdaus. Apakah surga yang ini? Surga yang Allah berikan kepada Nabi Lut alaihissalam? Hukum surga Nabi Lut alaihissalam? Surga yang hanya Allah berikan untuk para suaminya saja, tapi tidak untuk para istrinya. Kira-kira Bapak, ayo ke surga? Ayo. Tapi ketika pas bertanya sama Allah, wahai Allah, di mana istri saya? Kok nggak ketemu di surga? Kata Allah, istrimu tidak kami antarkan berdampingan denganmu hari ini. Kira-kira mau yang begini? Pak? Mau dapat surga yang begini? Pak? Tidak. Atau yang kedua, surganya Asia. Ibu-ibu dapat surga seperti hanya Asia yang Allah antarkan mendapatkan surga. Siapa Asia ibu? Istri Fir'aun. Asianya soleha. Suaminya Fir'aun. Kan benar. Jadi ibu menikahi suaminya bunga tapi soleh atau miskin tapi soleh?
Kadek, tidak ada pilihan yang ketiga. Hanya dua pilihan. Miskin tapi soleh, atau benar tapi kesoleh. Oh, Gusti. Nukatilu. Ya nukatilu bu. Nukatilu. Tebahan kita soleh. Kemana tuh? Nuka apa? Tebahan bisa. Soleh bisa. Kayak apa ya tak? Alif. Ada surga yang Allah berikan kepada Siti Asiyah, seorang perempuan ahli surga. Bahkan dalam sebuah ayat beliau berdoa sama Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untuk aku sebuah rumah di surga. Jadi wahai para bapak, para ibu yang hari ini belum mendapatkan rumah yang nyaman, tidak mengapa, Allah akan menyiapkan rumah di surga yang terbaik. Amin. Yakin? Biar sekedar bumi ayeuna. Ya, jauh itu sih. Surga Asia tidak, karena Asia ini hanya mendapatkan surga untuk dirinya saja, tidak dengan suaminya. Ibu kerasa seperti Asia? Tidak. Atau yang ketiga, surganya Nabi Nuh alaihissalam, yang dia masuk ke surga tapi tidak dipertemukan dengan anak-anaknya. Jadi bapak tegosip pun anak kemana? Kata Allah, tidak di sini. Oh yang begini, tidak. Yang keempat, surganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Soalnya Ibrahim, istrinya, anaknya, cucunya, saleh. So, orang cobian kerasek. Adik kulawan di urang anu mana? Real, nyata, atau harapan? Real anu mana? Jadi boleh dipikir-pikir pada maunya salah orang tidak sehingga Fir'aun. Tapi pun doa kan. Jadi bapak-bapak dipikir-pikir benar maunya. Kebanyakan orang sih kalau kebanyakan Nabi alaihissalam, saya juga tidak benar. Harapan ini betul harapan kita, tapi juga harus diangkatkan jadi kenyataan. Karena ada sebuah kalimat kalau kata Anabillah, your mindset define your act. Artinya adalah selamat pagi. Pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita. Tidak percaya? Silakan kita coba. Bapak Ibu, buka telapak tangan kiri. Ragu nggak asli bu. Buka telapak tangan kiri. Kemudian saya akan minta ke Bapak Ibu untuk menyimpan sebuah jeruk lemon, warnanya kuning kehijau-hijauan. Simpan di telapak sebelah kiri. Dan jeruk itu sudah terbagi dua. Dan Bapak Ibu lihat, jeruk itu ada bulir-bulirnya, ada biji yang sudah terpotong dengan pisau yang tadi digunakan. Kemudian diangkat jeruk yang sepotong itu, diperes. Ibu dapat nyanyiin? Hasil kayak ayah jeruknya. Kita peras jeruk itu, kemudian air perasan yang tersimpan di telapak sebelah kiri. Mama Dede, Mama jangan kerung ya. Biasa aja. Simpan di telapak sebelah kiri. Lalu kemudian urang suruput bebarengan. Pertanyaan saya, siapa yang merasa hasil? Angkat tangannya. Nah, apa hasil? Ayah jeruknya, seayat ini yang disebut dengan pikiran kita akan mengantarkan tindakan kita. Kalau kita rasakan, wah ini hasil berhasil. Lamun coba ibu itu, insya Allah keluarga saya akan bahagia seperti Nabi Ibrahim, akan Allah antarkan. Tapi kalau kemudian sebaliknya, Allah akan antarkan juga sebaliknya. Bapak Ibu, sejak subuh tadi saya berdoa sama Allah, ya Allah hari ini saya akan bertemu dengan keluarga besar. Sebuah keluarga besar saya belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya, baru hari ini. Tapi saya yakin wahai Allah, yang akan kau pertemukan dengan saya orang-orang yang baik, orang-orang yang semangat, orang-orang yang soleh, yang kalau pengajian semangatnya tinggi. Dan ternyata Allah antarkan apa yang saya pikirkan hari ini Allah nyatakan.
Terbayang tidak Bapak Ibu? Kalau dari rumah saya bilang, ya Allah, saya akan bertemu dengan sebuah keluarga besar, pasti bila ya Allah, aki-aki jeli ini nyararane, mohon maaf, di sini ada sepuh, tapi energinya luar biasa. Luar biasa. Bapak sekarang jalan luar biasa. Dari posisi beliau saja menggambarkan usianya masih muda. Bahkan kondisinya bisa jadi lebih muda 20 tahun. Usia Bapak kan baru 52 ya Pak ya? 52? Oh 52 Pak, KTP Pak. Pikiran kita akan diantarkan sama Allah itu. Kalau kita berharap ya Allah, keluarga saya ingin bahagia seperti Nabi Ibrahim, Allah antarkan. Tapi kalau kata kita, ya pikir-pikir sikap Fir'aun, ibu-ibu siap-siap unggal kue panik Fir'aun. Karena pikiran itu bukan hal yang enteng, penting pisan. Dalam ilmu parenting ada disebut dengan neurologi parenting. Anak-anak kita akan kita antarkan seperti apa yang kita ucapkan. Ibu-ibu, kalau anak ibu menjelang maghrib, anak bapak menjelang maghrib 10 menit dajang imbak nonton TV, wae. Kira-kira ibu rek ucap kenal kamu dan kalian. Guru gerak kacai. Guru gerak kacai maghrib. Ini keren Pak, bahasanya guru gerak kacai maghrib. Karena ada orang tua yang kemudian tidak begitu. Gimana ya? Ari nonton TV anteng, ari ka masjid hesek. Nah, kami nunggu dah. Ibu, bayangkan kalau kemudian setiap menjelang maghrib anak kita mendengar kalimat yang sama. Ari ka masjid hesek, ari nonton TV anteng. Hari kedua, ari ka masjid hesek, nonton TV anteng. Kowe kaki lu, pasti berarti ari ka masjid hesek, ari nonton TV anteng. Akhirnya kumaha? Asal macam kita, kapasita. Tulis harus kacai mandi, lami dulu. Yang bakar lila dicairkan. Unggapai ayah bakar lila dicairkan. Ayah bakar lila dicairkan. Akhirnya anak kita lama. Karena kita yang mengantarkannya, maka hati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Mun ibu-ibu ngagugan cara kehidupan, kumaha ibu? Ibu bahagia? Selain nama ini ada mama kita, ada selfie gitu. Ada nggak yang lain? Ada ibu-ibu yang ketika membawa sebabnya ini mending ramese udang deh, mending ramese udang deh, mending ramese udang deh. Ibu-ibu harus ingat posisi tidur itu otaknya dalam keadaan yang teta. Teta itu tenang. Otak yang tenang itu lebih menyerap informasi. Jadi mun ibu kamu kali kacaroge hese udang teh. Hese udang. Dari kemana tuh? Real. Pak, udah munggah. Pilih kabujur kasihanan itu. Di maya kuang nih, hese di udang teh. Hese di udang gede, hese di udang. Termasuk yang tadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kebahagiaan terbesar ketika Jannatul adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kebahagiaan terbesar adalah ketika Bapak Ibu diantarkan mendapatkan surga sekeluarga. Bapak Ibu kabayang bagaimana kalau sudah nanti keluarga besar ini reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Luar biasa. Tidak ada cita-cita terbesar seorang muslim kecuali Allah antarkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya? Kalau kemudian Rabbi habli minas sholihin berbalas dengan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya pastikan, saya yakinkan para bapak, para ibu, orang tua sering mendoakan putra-putrinya dengan kalimat Rabbi habli minas sholihin. Siap-siap ibu-ibu, doa kita akan dibalas oleh anak-anak kita dengan kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak, tiga para bapak ini, kira-kira
bapak sedang tidur di kamar surung hayat kepunyaan. Kemudian putra bapak datang ke kamar, mengecup kening bapak sambil mengucapkan dengan lirik, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira apa yang Pak rasa? Terharu bapak? Sama bapak. Sama. Kira-kira mending dikecup dengan doa yang tadi atau ada selapnya 10 juta apa berapa? Guys ngadoakeun Pak yang diajar, Pak yang musuh, 10 juta yang musuh. Isi pada musuh di Sungai Amazon, tahun udah jatuh kos. Tapi terbalik, bagaimana rasanya kalau kemudian anak-anak kita tidak mengucapkan kalimat ini? Sedihnya luar biasa. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Padahal tidak ada materi, tidak ada uang, hanya doa saja. Ibu bayangkan, ibu pada kakek jamban mengiungi, ngalangkung di kamar bujang ibu. Kemudian terdengar kalimat, ya Allah mudah-mudahan pun biar ting sehat, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil anak ibu mengucapkan itu dengan tangisan. Kira-kira bagaimana rasanya? Lamun dina sinetron nyarane kana pantul. Geus hadapannya. Gitu ya. Rabbi habli minas sholihin akan berbalas dengan Rabbighfirli wa li walidayya. Tapi ingat, ini panjang prosesnya. Tidak sebentar dan tidak sekejap. Perlu ikhtiar yang ekstra ketat. Ibu-ibu capek deh terus kurang kali. Bu, capek tuh? Coba capek. Coba capek. Capek tuh? Ayo jangan capek sekarang kurang kali aku. Aleknya mau capek? Tapi pertanyaannya, apakah lebih baik capek? Tapi ayo dah. Ayo dah. Karena ada orang tua yang capek ketika nanti sudah tua. Akhirnya ke mana? Kantor polisi. Dengan udah paling hayal. Terus aki-aki pulang nanti kantor polisi. Bahagia? Alhamdulillah. Dan ingat Bapak Ibu, ikhtiar yang kita kerjakan pada hari ini yang paling penting adalah kita ingin mendapatkan jariah. Dalam bahasa hari ini yang pasif pahala anu ngocor keras-kerasan. Meskipun kita sudah tidak ada, tapi pahalanya macam. Ibu yakin ngurus anak dapat jariah? Bapak yakin? Yakin kan? Seberapa persen yakin? Kira-kira antawis ngurus ayam yang ngurus budak bingung mana? Pak, ngurus budak lamun hayam panas di rumah ke Bapak? Lamun budak panas di rumah ke? Di badan. Pantekan hartos kita sudah melahirkan, membesarkan dan lain sebagainya. Ketika sakit diobati. Hari hayam panas diobatan. Dikumpulkan karunia bukan tidak berberi kehewanan. Cek dokter wayana tidak dioperasi hayana neng dioperasi ini pun kita. Tapi murah kali orang dioperasi yang penting sehat. Diopname yang penting sehat. Di ICU yang penting sehat. Karena kata Habib ada kebocoran ketika kita sudah tidak ada, maka insya Allah kebaikannya akan terus mengalir buat kita. Bapak Ibu, puncak kebahagiaan kita, orang tua atau siapapun kita, ketika nanti pada saat Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kalimat bahagia itu, ketika di hari akhir nanti melihat apa yang kita sampaikan menjadi amal jariah yang tak henti mulai terasa. Dan Allah sepenuh cinta berkata kepada kita, tugasmu sudah selesai. Mengurus anak sudah beres. Berbakti pada orang tua sudah selesai. Sekarang waktunya kau menikmati surga yang aku ridhoi itu. Kira-kira bahagia kalau Allah mengucapkan kalimat ini pada kita? Iya capek ayeuna kan? Iya. Bu iya capek? Iya.
Karena bahagia itu perlu kita usahakan sejak hari ini. Betul? Betul. Maka bagaimana cara berbahagia? Yang paling pertama, sadari dengan jujur ada di mana kita dan mau kemana, siapa kita, dan apa tugas yang Allah berikan untuk kita. Sebagai seorang orang tua, apa tugas kita? Sebagai anak, apa tugas kita? Sebagai mertua, apa tugas kita? Ibu-ibu, ada tidak mertua yang berkonflik dengan menantu? Ayah. Ada menantu yang pasti aja gitu anak? Ayah. Berarti bisa jadi dia belum memahami posisinya ada di mana. Karena kalau orang siapa posisinya, jika no badai pesan Grab, dia badai ke Bandung, badai ke alun-alun, bisa nanti naik Grab, kira-kira harus jelas tidak tujuannya mana? Jelas. Jangan boleh ketik Bandung unggul, kira-kira kita si Google Map dia mau langsung aja pos Bandung ke mana? Bandung pokoknya Bandung ke mana? Tukang Grab itu juga akan kebingungan. Kemana Bandung? Udah lega Bandungnya. Saya belum jelas Jalan Otista nomor 32 Bandung, Kecamatan Anu. Selesai. Malu jelas tujuannya. Maka yang paling penting kita harus paham siapa kita, ada di mana posisi kita. Dan agar memahaminya, Bapak Ibu, kita akan bareng-bareng belajar menemukan pertanyaan ini dan kita jawab. Mau jawab berapa? Nah, yang pertama adalah ketika kelak Anda meninggal nanti, Anda ingin dikenal sebagai orang seperti apa oleh keluarga? Ada pulpen? Oke. Bapak Ibu mohon izin yang punya kotak makanan dibalikan saja kotak makanannya, karena fotokopinya belum buka tadi. Indus makanan yang mau buku pakai buku. Apapun bisa kita manfaatkan. Yang pertama apa? Ketika kelak Anda meninggal nanti, Anda ingin dikenal sebagai orang seperti apa oleh keluarga? Bagi para bapak, para ibu yang ingin langsung jawab, boleh nanti langsung jawab. Tapi yang ingin tulis, silakan. Kenapa lebih baik ditulis? Karena biar terasa apa ya yang ingin saya dapatkan dari keluarga saya. Ketika kelak ibu meninggal nanti, ibu ingin dikenang sebagai apa oleh keluarga itu? Ingin dikenal sebagai apa? Sebagai orang seperti apa? Yang kedua, hal apa yang ada dalam diri Bapak Ibu yang Anda yakini bisa bermanfaat untuk keluarga? Hal apa sih yang Anda punya, yang Anda miliki, dan itu bisa bermanfaat buat keluarga Anda? Kalau kita sudah menemukan hal itu, maka insya Allah ini akan jadi pendorong kita untuk terus memberikan yang terbaik buat keluarga. Yang ketiga, hal apa jika tidak lagi Anda lakukan akan dirindukan oleh keluarga Anda? Kalau Anda tidak melakukan hal itu, sono bisa. Misalnya tadi Bapak bilang musuh, contoh ya, tuh sononya punya anak lautnya sahur ibu deh. Dan yang keempat, jika semua halangan bisa kita hilangkan, hal terbaik apa yang ingin Anda berikan dalam sepanjang kehidupan Anda untuk keluarga Anda? Dan kelima, kalau manusia cuma boleh punya satu definisi bahagia, maka apa arti kebahagiaan bagi Anda? Dan semuanya sebetulnya terangkum yang pertama ini. Ketika Anda meninggal nanti, Anda ingin dikenal sebagai orang seperti apa oleh keluarga? Misalnya kata Bapak Ibu, saya ingin dikenal menjadi orang yang bijaksana. Terus sudah kumaha itu? Maka Bapak Ibu yang langsung programkan, karena saya ingin dikenal menjadi orang yang bijaksana, maka saya harus begini.
Bagi anak-anak misalnya, bagi para putra, saya ingin dikenal oleh orang tua saya, oleh adik dan kakak saya sebagai seorang yang murah senyum. Maka mulai hari ini berikan senyuman terbaik dari Anda. Kalau ada ibu-ibu nih, saya ingin menjadi seorang ibu yang dikenal masakannya. Maka mulai hari ini, mangga silakan belajar memasak dari Chef Juna, Chef Arnold, Chef Mariska dan lain sebagainya. Kira-kira Anda menjadi seperti apa? Ada yang mau langsung jawab? Silakan. Bapak Ibu ada yang mau langsung jawab? Saya menantang Bapak Ibu untuk menjawab. Ibu-ibu ya, yang di belakang, boleh ya? Ibu-ibu muda. Kalau Anda meninggal nanti ingin dikenang sebagai orang seperti apa oleh keluarga? Pakai ada ngomongnya tuh, mesti namanya. Maka nanti apa yang Bapak Ibu lakukan akan mengatakan menjadi orang seperti ini. Kan? Boleh berbagi. Bapak, aku yuk langsung ke dalam. Oke. Ketika Anda meninggal nanti, Anda ingin dikenang sebagai orang seperti apa oleh keluarga? Saya ingin dikenal jadi orang yang soleha dan bermanfaat. Bermanfaat. Jadi orang yang soleh dan bermanfaat bagi keluarga dan kaum muslimat. Ada istrinya kan di sini? Ya, Ada istrinya? ada. Mohon izin, mana istrinya ada? Yang mana istrinya? Bisa ke depan sebentar saja. Yang apa ya? Yang meninggal adalah lagi gendong anak ya, akan biasa paling sebentar. Kan bermanfaat buat keluarga. Oke, saya mohon izin ya. Ngajelok Pak, ngajelok. Oke. Silakan duduk. Menjadi anak yang soleh bagi orang tuanya. Orang tua Ada orang tuanya? Ada. Kita akan praktekkan lagi ya. Anda untuk jadi apa? 20 detik saja. Peluk beliau, tapi jangan ada suara. Berikan doa terbaik dalam hati saja. Dua puluh detik. Doa terbaik dari orang tua buat anaknya. Wah, ini yang disebut dengan bagaimana kita ingin hidup dan dikenal dia seperti apa. Saya tidak memeluk beliau, tapi dalam saya ya Allah, ada kenikmatan yang besar, ada kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalau kita merasa capek dengan anak-anak kita, ingat kita ini ingin dikenal jadi orang seperti apa oleh anak-anak kita. Kira-kira ibu-ibu, bagaimana kalau anak bujang ibu minta ke ibu, "Mah, panggilan dia jodoh anu AA, tapi anu solehah siapa mama?" Kira-kira bagaimana pesan ibu? Langsung belum pantun, ya kumang, bintang, segala ayat. Tapi bagaimana kejadiannya kalau ibu melintas di kamar anak ibu yang bujang dan anak ibu berdoa sama Allah, "Ya Allah, saya sudah bujang, sudah dewasa, saya pengen nikah ya Allah, tapi please ya Allah, tolong singgah semalam ya Allah." Kira-kira malam begitu, ada bapak
yang punya anak gadis, bagaimana rasanya kalau anak gadis bapak datang ke bapak bilang, Pak, ayah, abi, panggilan jodoh kamu kesek, tapi anu soalnya segala apa, bagaimana orang segala bapak, kira-kira Pak, apa yang bapak rasakan saat itu? Bahagia? Bingung? Tapi bagaimana rasanya kalau kemudian bapak melintas di kamar gadis bapak dan dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya sudah cukup umur hari ini. Ya Allah, carikan jodoh terbaik untuk saya. Ya Allah, tapi ya Allah punten, jodohnya jangan dikasih bapak. Ya Allah, kok karena dikasih bapak, karena lain, tolong kasih bapak, karena please tolong kasih bapak. Maka kalau kita ingin dikenal menjadi orang seperti apa, maka lakukan mulai dari sekarang. Oke, terus kalian, bagaimana caranya? Gunakan kompas terbaik. Kita punya kompas, Pak. Kompasnya adalah dua hal ini, Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran mengajarkan pada kita? Maka saya berikan tips TTSS. P yang pertama apa? Yang pertama adalah taatkan diri. Ini kunci kebahagiaan yang diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Quran kepada kita. Kalau ingin bahagia, bukan dengan uang yang banyak. Karena bisa jadi ada orang-orang yang uangnya banyak, mohon maaf, tidak mendapatkan kebahagiaan. Pas Bapak tahu siapa Whitney Houston? Whitney Houston ibu tahu? Siapa? Penyanyi. Masih ada kan dia hari ini? Bunuh diri. Padahal dia itu terkenal kaya, terkenal, iya, uangnya banyak luar biasa, bahkan suaranya saja sama oktav. Lagu yang paling dikenalnya apa, Bu? And I you always. Terima kasih. Dia mati bunuh diri, bukan mati karena sakit, karena kecelakaan. Kayaknya iya, terkenal iya, tapi ternyata hampa dan kosong jiwanya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan hari ini Bapak Ibu, anak-anak kecil di Korea ketika ditanya mereka mau jadi apa, kata mereka, kami tidak ingin jadi artis K-pop. Tidak mau. Sebab sudah banyak kasus yang bermunculan, artis K-pop matinya bunuh diri. Kaya? Ya. Terkenal? Ya. Uang banyak? Ya. Kalau uang dominan, langsung senyum dan tanda tangan, foto. Para bapak, para ibu, keluar di bumi, ayo tunjukkan tantangan. Memberi foto. Ayo. Terkenalkan kita? Tidak. Tapi kata Al-Quran dan hadis yang mengatakan kita berbahagia ini mentaatkan diri. Yang kedua, teladankan jiwa. Kalau jadi manusia yang paling berbahagia ketika bisa menjadi teladan untuk yang lain, untuk anak-anak kita. Bahagia bisa. Yang ketiga, syukurkan rasa. Dan yang terakhir, sabarkan hati. Ini adalah kunci yang dari sekian banyak kunci yang diajarkan oleh Al-Quran dan kepada kita. Ternyata kunci-kunci kebahagiaan ada di sini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau orang tahan bahagia, ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika muridnya mengeluhkan, syakautu ila waqi an su'i hifdi. Dia menyampaikan, wahai guruku, hafalanku jelek hari ini. Fa ansyadani an tarkil ma'asi. Kata gurunya, satu tipsnya agar kau bahagia, kuat hafalanmu, maka tinggalkanlah kemaksiatan. Kata gurunya, dia nanya, kemaksiatan apa yang kau lakukan? Dia jawab, tadi tidak sengaja melihat betis seorang perempuan dengan aja katingali betis. Jadi ada perempuan yang kemudian tersingkap gaunnya, gamis aku angin, katingali betisna oleh Asy-Syafi'i tadi. Kemudian hilang amalannya. Oh, kira-kira ada kurang rumah. Kalau kita insya Allah nggak pernah hilang, karena nggak pernah ada. Kalau Asy-Syafi'i hilang karena ada awalnya. Ninggalin bintis, Pak.
Bukan ini ngalibitis nawe langsung ucap apalannya. Maka ternyata kunci kebahagiaan ketika kita dalam manusia taat. Bapak Ibu di rumah tangga kita baca subuh, baca Quran semuanya. Mana-mana bahagia, bahagia bisa. Apa ngosan ngapting bahagia, bahagia. Saat berjamaah badan bahagia, bahagia. Maka ternyata puncak kebahagiaan seorang manusia, apalagi sebuah keluarga, ketika semuanya bareng-bareng taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu dimusyawarahkan di keluarga kita. Jika Bapak kan mengobrolkan program perusahaan, sekolah, organisasi, kira-kira keluarga harus punya program? Harus. Sudah punya programnya? Sudah punya programnya? Upami ibu ngalamin kurang kali kayak di sekolah, ditaruh, Pak, bagaimana kurikulumnya? Mabrek nabe. Cek kepala sekolah nanti. Ditaruh giraha kurikulumnya, kumakan ayam. Lebatnya yang salah, yang sebarang ayam. Ada tugasnya ayam tuh, sekarang ayam, sekarang dulu. Kira-kira ibu jadi tidak kalau kurang kali ke sekolah itu? Nah, aku tahu. Tidak buku program yang tidak jelas kurikulumnya. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kurikulum keluarga kita? Terus itu program naon keluarga? Saya bilang ke saya, Ustaz, saya berkeluarga dari tahun 2004. Saya aman-aman saja jalan. Kata beliau, yakin aman. Gak ada masalah. Yang ada masalah. Apakah berulang terus masalahnya? Iya. Itu karena tidak jelas kurikulumnya. Ibu-ibu, ada yang pernah bermasalah dengan anduk basuh? Ada? Ada ibu-ibu? Anduk basuh kurang kali? Ada. Di mana simpenan? Di kasur. Ibu di rumah aku? Dikatakan, iya anduk basuh. Si ayah langsung berangkat ke sekolah. Kamu? Ibu di rumah ada mereka? Di poin ke enggak rumah ada? Itu deh. Ya ada basuh, rusuh. Di rumah ada ibu. Poin ke jelas kurikulumnya? Tidak jelas. Itu baru anduk basuh aja. Belum yang lain-lain. Ternyata saya jawab terus saya, iya. Dengan bab anduk basuh wae bermasalah, jangan lain-lain. Ribut dengan tua keluarga teh, beliau jawab ribut karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya magicom malu. Kipas angin kom. Maka yang pertama kuncinya adalah taatkan diri. Nah, ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apakah kenikmatan yang paling besar di dunia? Dia menjawab cinta kepada Allah, merasa tenang ketika mendekatkan diri kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, serta merasa bahagia ketika berzikir dan mengamalkan ketaatan. Kata para ulama yang mengatakan orang bahagia bukan materi, bukan gelis, bukan kaset, tapi ketaatan. Pada bapak punya istri gelis, kira-kira tenang?